Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar dengan baik, meskipun kita hanya melalui daring atau belajar jarak jauh. Mudah-mudahan anakku bisa menyimak, bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi teknik kerja bangku, di mana sebelum kita melakukan kegiatan praktek untuk membuat benda kerja dengan teknik kerja bangku, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui, harus mempelajari alat-alat apa yang biasa atau yang kita gunakan pada teknik kerja bangku ini. Baik, kita lanjutkan ke materi teknik kerja bangku. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian teknik kerja bangku dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis peralatan pokok kerja bangku dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasikan jenis peralatan bantu kerja bangku dengan benar. Teknik kerja bangku adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang dalam mengerjakan benda kerja. Pekerjaan kerja bangku penekanannya pada pembuatan benda kerja dengan alat tangan dan dilakukan di bangku kerja. Kerja bangku adalah pekerjaan dengan menggunakan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Contohnya mengikir, mengetam, menggerinda, melukis, memahat, menandai, menggergaji, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Ini adalah bangku kerja, sehingga disebut dengan kerja bangku karena produk yang dibuat atau yang dikerjakan itu dikerjakan di atas bangku kerja. Ini adalah klaim untuk menjepit benda kerja, ya, terutama untuk benda kerja yang pendek. Kemudian ini klaim untuk benda kerja panjang. Ini klaim ini bisa dijepit di sini. Alat-alat kerja bangku. Pertama, alat pokok. Itu gergaji, ketam, pahat. Yang kedua, alat bantu. Yang pertama, alat ukur panjang, alat ukur sudut, jangka, alat penanda, palu, kakatua, obeng, penjepit atau klem, alat pembenam atau drit, kikir dan kikir paru, dan bor, batu asa, dan gerinda. Alat-alat pokok. Alat-alat pokok adalah perkakas yang harus disediakan dalam sebuah bengkel kayu, karena alat ini sangat penting dan berfungsi vital dalam pekerjaan kria dan mebel. Alat pokok biasanya berupa alat potong. Alat potong adalah suatu perangkat yang berfungsi memotong, membelah, dan meratakan suatu benda. Jenis alat potong tergantung pada bahan yang akan dikerjakan. Misalnya, kalau kita ingin memotong kertas, maka kita bisa menggunakan gunting atau cutter. Kalau kita ingin memotong logam atau besi, ya kita harus menggunakan gergaji besi, gergaji logam. Sedangkan kalau kita ingin memotong kayu,
maka tentunya kita harus menggunakan alat potong kayu, yaitu gergaji kayu. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas salah satu alat pokok, yaitu gergaji. Gergaji terbuat dari sebilah baja tipis yang salah satu tepinya dibuat bergerigi tajam yang berfungsi sebagai mata potong. Di samping itu, gergaji dilengkapi dengan tangkai pemegang dari kayu, logam, atau plastik. Gergaji adalah alat potong kayu yang selalu digunakan. Proses pemotongan terjadi melalui aktivitas gigi-gigi gergaji yang terdapat pada daun gergaji. Gigi-gigi tersebut secara beruntun dan bergerak cepat memotong kayu sedikit demi sedikit. Setiap gigi mengeluarkan sebagian serat kayu melalui celah gigi yang selanjutnya dibuang di sisi yang berlawanan. Untuk membuat sambungan-sambungan seperti gambar di samping, diperlukan peralatan yang dinamakan gergaji. Misalnya ini membuat sambungan ekor burung. Ini membuat ekor burung dan lainnya itu kita harus menggunakan gergaji di samping alat yang lain. Gergaji banyak macam dan tipenya, namun prinsip kerja sebuah gergaji adalah sama, yaitu dengan memegang tangkai gergaji dan menggesekkan ke arah muka dan belakang ataupun ke bawah dan ke atas. Gergaji manual. Daun gergaji dibuat dari baja bermutu tinggi yang sangat keras, sehingga ketajaman gerigi tidak selalu diruncingkan. Untuk mengetahui spesifikasi gergaji, dapat dilihat pada daun gergaji di dekat tangkai pegangan yang menyebutkan jumlah gigi per kepanjangan 25 mm atau 1 inch. Gergaji manual digerakkan oleh tangan manusia. Panjang gergaji manual antara 500 sampai dengan 650 mm. Jenis gergaji manual disesuaikan dengan fungsi, bahan, dan bentuk kayu yang akan dikerjakan. Fungsi gergaji adalah memotong dan membelah. Untuk memotong disebut gergaji potong, dan untuk membelah disebut gergaji belah. Bentuk gigi gergaji potong berbeda dengan gigi gergaji pembelah. Nah, bisa kita lihat dalam gambar ini. Ini untuk apa? Ini adalah bentuk gigi gergaji untuk membelah. Sedangkan ini adalah bentuk gigi gergaji pemotong. Jadi memiliki sudut yang berbeda. Ini adalah bagian-bagian gergaji. Ini bagian ujung, kemudian ini secara keseluruhan disebut dengan bilah. Sedangkan ini kayu yang terbuat dari kayu ataupun plastik. Ini disebut dengan hulu. Tempat kita untuk memegang. Kemudian ini adalah bagian mata atau gigi-gigi daripada gergaji. Ini bagian ujung, dan ini adalah bagian yang disebut dengan tumit atau bahu. Jenis-jenis gergaji. Yang pertama, gergaji belah atau ripsaw. Gergaji belah adalah gergaji manual paling besar. Panjang gergaji 650 mm dengan 5 ppi. 5 ppi ini maksudnya adalah jumlah mata atau jumlah gigi gergaji itu jumlahnya 5 dalam setiap 1 inch. Gergaji ini khusus untuk memotong balok-balok kayu besar yang berserat. Gergaji belah adalah gergaji dengan gerigi dirancang untuk membelah kayu. Gergaji pembelah digunakan untuk menggergaji kayu searah jaringan serat kayu dan mempunyai 3/2 hingga 4 pucuk gigi pada setiap panjang 25 mm, 3,5
3,5 ke 3,5 ke 3/2 hingga 4 pucuk gigi pada setiap panjang 25 mm. Panjang daun antara 500 mm hingga 700 mm. Kemudian gergaji potong atau crosscut saw. Panjang gergaji potong antara 600 sampai dengan 650 mm dengan 6 sampai dengan 8 ppi. Gergaji ini sangat bagus untuk memotong balok kayu dan papan yang panjang, tetapi tidak baik untuk memotong kayu-kayu olahan seperti particle board, triplek, dan blockboard. Gergaji pemotong adalah gergaji dengan gerigi yang dirancang untuk memotong kayu. Jenis gergaji ini digunakan menyayat atau memotong melintang jaringan serat kayu, dan tepi potongnya mempunyai 5 hingga 7 pucuk gigi pada setiap kepanjangan 25 mm. Panjang daun antara 550 mm hingga 700 mm. Dan gergaji bilah atau papan atau panel saw. Gergaji bilah mempunyai gigi potong antara 10 sampai 12 ppi. Gergaji ini sangat bagus untuk memotong kayu olahan, tetapi sering juga digunakan dalam berbagai pemotongan. Panjang daun gergaji bilah antara 500 sampai 550 mm. Gergaji bentang atau frame saw. Gergaji bentang adalah gergaji tradisional yang digunakan pada abad pertengahan. Daun gergaji yang tipis dibentangkan pada salah satu sisi badan atau frame, dan di sisi lain ditempatkan kawat baja yang berfungsi untuk mengendorkan dan mengencangkan daun gergaji. Daun gergaji dapat berputar ke segala arah sesuai dengan keinginan dan dapat disesuaikan dengan kedudukan benda yang akan dipotong. Daun gergaji mempunyai 4, 5, 6, dan 11 ppi. Nah, jadi ini adalah daun gergaji. Sedangkan ini adalah gagang atau pegangan yang misalnya terbuat dari kayu. Dan ini adalah kawat baja yang berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan gergaji. Gergaji punggung atau back saw. Gergaji punggung biasanya berukuran kecil dengan daun tipis. Gergaji ini digunakan untuk pekerjaan halus. Gigi gergaji lebih halus dan pada punggung daun dikuatkan dengan kerangka baja atau tembaga yang berbentuk U. Gergaji punggung digunakan secara umum di kerja bangku. Gergaji punggung harus mampu memotong melintang dan searah serat kayu. Maka dari itu, bentuk giginya serupa dengan gigi gergaji potong dengan kemiringan sekitar 16 derajat. Panjang gergaji punggung antara 205 sampai dengan 350 mm dengan 13 sampai dengan 15 ppi. Dinamakan gergaji punggung karena adanya punggung dari bahan baja yang dipasang pada daun gergaji. Jumlah pucuk gigi pada setiap kepanjangan 25 mm adalah 12 hingga 14. Gergaji punggung digunakan untuk pekerjaan kecil dan halus. Jadi ini contoh-contoh dari gergaji punggung. Ini yang disebut dengan gergaji punggung karena ini pada bagian punggung ini pada bagian belakang dari daun gergaji terdapat punggung yang terbuat dari baja berbentuk U. Selanjutnya gergaji lingkar atau curve cutting saw. Ada berapa macam ini. Gergaji lingkar digunakan untuk memotong bentuk-bentuk khusus dan sulit seperti pembuatan lubang, radius, dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan lain. Gergaji kurva digunakan untuk menyayat lengkungan-lengkungan yang kecil dan tajam sehingga tidak mungkin dikerjakan dengan gergaji lain. Ukuran panjang daun
berkisar 156 mm. Dan yang berikut adalah gergaji geret. Gergaji geret digunakan untuk menyayat bentuk lengkungan yang sukar dilakukan dengan gergaji biasa. Gergaji geret dilengkapi dengan 3 lembar daun yang dapat dipasang bergantian. Ukuran panjang daun antara 300 mm hingga 450 mm. Jadi ini daun gergaji ini bisa diganti. Biasanya ada yang ukuran lebih kecil, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang agak besar. Cara mengganti daun ini tinggal melonggarkan sekrup yang ada di gagang ini. Setelah dilonggarkan, kemudian bisa dilepas dan diganti dengan mata yang lain sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya gergaji sudut. Gergaji sudut terbuat dari kerangka logam yang dapat disetel menurut setiap sudut yang diinginkan, dan gergaji dapat meluncur dan mengantarnya. Hasil potongan dari gergaji sudut ini sangat halus sehingga cocok untuk pekerjaan dengan ketelitian tinggi dan presisi. Pada bagian bawah alas terdapat ukuran sudut yang dapat digunakan untuk menentukan kemiringan yang diinginkan. Ini bisa diatur sesuai dengan kemiringan sudut yang akan kita potong. Jadi ini bisa diputar, bisa diatur, bisa diputar ke kiri dan ke kanan sesuai dengan besarnya sudut yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut ke keteknikan. Sebelum menggunakan gergaji tangan, kita harus mengetahui hal-hal yang bersifat teknis. Hal tersebut antara lain bentuk gigi gergaji. Dilihat dari kegunaan, maka bentuk gigi gergaji tangan sangat berlainan antara pemotong dan pembelah. Untuk gergaji pemotong, gigi gergaji dikikir miring kira-kira 60 derajat sampai 80 derajat terhadap daun gergaji. Dan untuk gergaji pembelah, giginya dikikir tegak 90 derajat. Jadi 90 derajat tegak. Ini yang dimaksud tegak ini. Sudut potong ini. Teknik penggunaan: memotong kayu basah dan kering. Untuk mencegah daun gergaji terjepit sewaktu digunakan, maka gigi gergaji perlu dikuak atau dibengkokkan. Pembengkokan ujung gigi kira-kira 1/3 dari gigi gergaji. Lebar pembengkokan harus sama besar ke kiri dan ke kanan. Untuk kayu basah, pembengkokan 2 kali tebal daun gergaji, sedangkan untuk kayu kering 1,5 atau 1/2 kali tebal daun gergaji. Jadi untuk kayu yang basah maka pembengkokan atau pengokannya ini harus lebih lebar, 2 kali tebal daun gergaji. Kalau tebal daun gergaji misalnya 1 mil, maka lebar kuakannya itu harus 2 mil. Sedangkan kalau untuk kayu kering, kalau tebal daun gergaji 1 mm, maka pengokannya harus 1,5 mm. Tujuannya adalah supaya pada saat kita menggergaji, dan gergaji itu tidak terjepit. Menentukan kehalusan dan kekasaran pemotongan. Untuk menentukan hasil pemotongan dari penggergajian, kita dapat melihat jumlah gigi per 1 inch. Bila dalam 1 inch jumlah gigi antara 4 sampai 6, maka gergaji ini termasuk jenis gergaji kasar. Sedangkan bila dalam 1 inci terdapat 12 sampai 14 gigi, maka termasuk gergaji halus. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilakukan pengukuran gigi gergaji dengan mista. Gergaji yang berkualitas pada daunnya sudah tertera jumlah gigi setiap inch. Namun saya tambahkan bahwa ini bisa dilihat atau tertera pada gergaji yang masih baru, yang belum dipakai. Tapi apabila gergaji itu sudah dipakai berulang-ulang, maka tulisan itu pasti akan hilang karena adanya gesekan
antara daun gergaji dengan kayu yang digergaji atau dipotong. Untuk gergaji yang sudah tidak memiliki ukuran atau tulisan tadi tentang jumlah gigi pada setiap ini, maka kita harus melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah gergaji ini adalah gergaji yang halus atau yang kasar. Demikianlah pembahasan kita tentang salah satu alat kerja bangku, yaitu gergaji. Dan di bagian bawah dari materi ini ada tugas yang harus anak-anakku kerjakan. Setelah tugas ini selesai dikerjakan atau selesai dijawab, kemudian jawaban anak-anakku bisa dikirim melalui WA yang tertera di bawah ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kesempatan berikut.